banyak kalau saya jelaskan. Tapi ciri utamanya yang menjadi mengganggu dalam berkembangannya adalah inatensi. Sulit berkonsentrasi, impulsif, cepat sekali bereaksi secara emosi, dan bergerak. Nah, inilah yang menghambat kekuatan itu muncul dengan optimal. Tapi yang keluar kadang-kadang keluhan. Karena pada anak ADHD, yang masalah utamanya itu adalah ada masalah perkembangan di otak yang di area lobus frontal yang berkaitan dengan kemampuan berpikirnya, tapi tidak rusak organnya, tetapi dia fungsinya. Ya karena apa? Karena ada zat kimia yang membawa rangsangan-rangsangan di luar itu lambat jalannya. Nah, biasanya dipercepat oleh obat. Ya, jadi lambat. Karena dia lambat, nah, jadi lambat dalam segala hal. Nah, sedangkan lobus frontal karena berkaitan dengan kemampuan berpikir, fungsinya dua, yaitu mengendalikan diri dan menyadari tentang dirinya. Kalau ibu sekarang dengan bapak duduk di sini sadar bahwa sedang mendengarkan saya, itu sadar. Karena ibu karena sadar, ibu mengendalikan dirinya dengan kesadaran yang dimiliki untuk tetap mendengarkan. Nggak warawiri jalan, nggak ini, nggak nyeletuk, nggak apa gitu ya. Karena sadar. Sadar dalam arti kata bukan sadar-sadar, nggak sadar pingsan. Bukan, awareness. Kesadaran bahwa dia sedang ada di ruangan ini sedang mendengarkan kuliah. Ada di ruangan ini sedang belajar. Jadi kesadaran di mana dia berada, kesadaran apa yang sedang dilakukan, ya itu lalu dia mengendalikan dirinya sesuai dengan situasi yang dihadapinya. Nah, pada anak-anak yang mengalami ADHD justru lemah di dalam pengendalian, sehingga sering tidak menyadari tingkah laku yang ditampilnya akan menjadi problem bagi lingkungan. Nah, itulah sering ada bentrok antara anak dengan lingkungan karena anak tidak bisa mengendalikan karena ada kelemahan dalam zat kimianya di otak tadi, kemudian menyebabkan dia tidak bisa pengendalian dirinya lemah, ya otak tersebut mengendalikannya lemah, sehingga menimbulkan tingkah laku yang tidak disadari dijalankan yang tidak memenuhi tuntutan lingkungan. Di kelas harus diam, dia gerak-gerak jalan. Nah, kan tidak sesuai dengan tuntutan dari lingkungan bahwa di kelas harus diam, harus duduk. Nah, akhirnya menjadi problem. Karena problem, lingkungan terganggu, anak ini juga terganggu. Baru menjadi gangguan. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian, itu adalah kondisi dari ADHD. Ya. Nah, cara melatihnya, prinsipnya ada 5E. Ini saya cari ininya kayaknya agak sulit diterjemahkannya ya. Empower. Kita harus memberdayakan anak ini dengan gangguan yang dia miliki, dengan kekuatan yang dia miliki, ya, dengan menimbangkan kelemahan. Kemudian kita menurunkan yang lemah, menaikkan yang lemah, misalnya inatensi menjadi atensi, menurunkan yang kelebihan, yang hiperaktif menjadi pengendalian geraknya. Nah, lalu empower, memberdayakan kemampuan yang dia miliki. Engage, dalam melatih dia harus mengikut sertakan secara aktif pada aktivitas menyusun rencana atau apapun. Dan juga harus punya prinsip enrich. Kalau kita melatih mereka itu dengan mengayakkan, memberikan pengayaan pada anak ini melalui buku, melalui pengalaman gurunya, melalui pengalaman orang tuanya, ya, sehingga anak ini belajar dari apa yang disampaikan oleh orang tua atau gurunya. Lalu enable,
Kalau tadi memberdayakan energi yang ada di dia, kemampuan-kemampuan